Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritele Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air di berbagai bidang yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam hal melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat dan di instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa seluruh Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan pengangkatan honorer pada tahun 2023 tahun ini menjadi aparatur sipil negara. Sebagaimana disampaikan oleh Menpan RB, katanya honorer tenang, semua kategori honorer berikut dijamin lolos ASN tanpa tes 2023. Nah, terkait apa dan siapakah honorer yang akan diloloskan jadi ASN 2023, simak informasi berikut sampai selesai. Jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, beri dukungan dengan channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB ingatkan honorer tetap tenang. Kepastian baru jatuh pada 6 klaster honorer lolos ASN. Nah, Bapak Ibu, simak informasi ini sampai selesai dan ikuti terus informasinya. Kabar kali ini mengenai pengangkatan tenaga honorer yang justru harusnya mendapatkan simpati baik dari pihak pemerintah. Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB Abdullah Azwar Anas juga berusaha memberikan solusi terbaik kepada tenaga honorer yang saat ini sedang terancam dihapus dan tengah memperjuangkan karir. Tentunya hal ini dilakukan oleh Menpan RB sesuai dengan arahan dan instruksi yang telah disampaikan oleh Presiden Jokowi beberapa bulan yang lalu. Dan tentunya atas dasar instruksi dan pengarahan tersebut dari Presiden, maka Menpan RB apa boleh buat harus menjalankan hal tersebut demi keselamatan honorer di negeri ini. Lagi pula untuk masalah ini, Junimar Girsang selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI juga memberitahukan bahwa kemungkinan besar tenaga honorer tidak akan lagi terikat dengan ketetapan penghapusan honorer. Ada apa dengan ini? Yaitu sesuai dengan surat edaran terbaru Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang telah diedarkan pada bulan sebelumnya bahwa memang honorer itu tidak bakal kena penghapusan. Sementara untuk pengangkatan tenaga honorer sampai aparatur sipil negara atau ASN tanpa tes, ini menjadi impian para tenaga honorer di berbagai wilayah Indonesia. Walaupun demikian, tetap harus ada kualifikasi yang mengikat dan tidak akan dilepas begitu saja tanpa kriteria yang menjadi salah prioritas atau yang menjadi salah satu prioritas maksudnya Bapak Ibu. Jadi hal ini nantinya ini juga merupakan suatu syarat yang harus diterapkan dalam hal pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara ini. Seiring berjalannya waktu, pihak Kementerian PAN-RB tengah memperjuangkan nasib baru dengan sistem yang menjadi usulannya, yakni P3K paruh waktu. Ini pun nantinya masih usul Bapak Ibu ya, dan ini akan diterapkan tentunya jika sudah menjadi keputusan. Saat ini masih dalam proses pengajuan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, dan apabila ini nanti diterapkan, poin pentingnya tenaga honorer betul-betul terselamatkan dan bisa melanjutkan karirnya. Terkait pengangkatan tenaga honorer sebagai aparatur sipil negara, pegawai negeri sipil tanpa tes tetap mengikuti ketetapan dari pemerintah dengan mempertimbangkan faktor usia dan masa kerja yang sudah ditempuh. Kembali lagi hal ini merujuk pada acuan peraturan pemerintah dengan nomor 48 tahun 2005
yang menganut bahwa honorer harus berusia sekian tahun dengan masa kerja tertentu. Pertama, tenaga honorer harus memiliki usia maksimal 35 tahun, tapi dengan masa kerja 1 sampai dengan 5 tahun di sebuah instansi pemerintah. Kedua, tenaga honorer harus memiliki usia maksimal 40 tahun, tapi memiliki masa kerja antara 5 sampai 10 tahun di instansi pemerintah. Ketiga, tenaga honorer harus memiliki usia maksimal 46 tahun, tapi dengan masa kerja antara 10 sampai 20 tahun di sebuah instansi pemerintah. Keempat, tenaga honorer harus memiliki usia maksimal 46 tahun, tapi dengan masa kerja minimal 20 tahun di sebuah instansi perusahaan. Di sebuah instansi pemerintah, Bapak Ibu ya. Bukan perusahaan, tapi instansi pemerintah. Nah, tentunya dengan usia seperti ini, Bapak Ibu, berarti ini pada dasarnya masa kerja dan usia yang dimiliki oleh para honorer kategori 2 dan honorer non kategori yang sudah lama mengabdi. Maka suatu hal yang wajar kalau dipatok atau diberikan ketentuan terkait dengan usia dan masa kerja, yaitu masa kerja usia 46 tahun dan masa kerja minimal 20 tahun. Dengan melihat jumlah rentang masa kerja yang dimiliki tenaga honorer dan patokan usia yang juga tergolong sudah cukup matang, maka aparatur sipil negara, pegawai negeri sipil tanpa tes menilai pada pengalaman bekerja honorer. Tentunya ini satu sukacita bagi Bapak Ibu honorer yang memenuhi kriteria tertentu apabila hal ini diterapkan berdasarkan penilaian masa kerja dan usia para honorer sejak diangkat menjadi honorer hingga nantinya diangkat menjadi aparatur sipil negara. Selain itu juga bukan hanya pendukung dari kriteria usia dan masa kerja honorer saja, tapi ada 6 klaster yang dianggap cukup kuat untuk menunjang impian tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara tanpa seleksi tes. Jadi keempat, tenaga honorer harus memiliki usia maksimal 46 tahun ya, tapi dengan masa kerja 20 tahun di sebuah instansi pemerintah. Jadi dengan melihat jumlah rentang masa kerja tersebut, maka patokan usia yang juga tergolong sudah cukup matang, maka SNPNS tanpa tes menilai pada pengalaman bekerja honorer. Selain itu bukan hanya pendukung dari kriteria usia dan masa kerja honorer saja, tapi disebutkan bahwa ada 6 klaster yang dianggap cukup kuat untuk menunjang impian tenaga honorer yang menjadi ASN PNS tanpa seleksi tes. Jadi 6 klaster ini tidak lain adalah posisi atau formasi yang membutuhkan tenaga dan memiliki peluang bisa memperkerjakan ASN PNS tanpa perlu ujian seleksi. Daftar 6 klaster ini adalah tenaga honorer yang dibutuhkan di sebuah bidang kesehatan. Bidang ini masuk dalam skala prioritas di seleksi CPNS. Kemudian, tenaga honorer yang berkonsentrasi di bidang pendidikan. Klaster ini juga masuk dalam skala prioritas yang tenaganya sangat dibutuhkan. Ada juga klaster bidang fungsional, klaster bidang administrasi yang bisa diambil oleh tenaga honorer apabila ingin diangkat jadi ASN PNS tanpa seleksi tes. Selanjutnya klaster bidang penelitian dan klaster bidang pertanian. Keduanya sama-sama dibutuhkan walaupun belum masuk dalam skala prioritas seperti dua bidang pertamanya. Jadi kembali ditegaskan juga bahwa Kemenpan RB ingatkan kepada tenaga honorer untuk tetap tenang apabila belum bisa mencukupi kriteria di atas, sebab dengan tercantumnya nama honorer dalam lampiran surat database BKN, kemungkinan besar juga selamat untuk bisa diangkat menjadi ASN. Penghapusan ini akan dijalankan pada beberapa tenaga honorer yang kurang masuk atau tidak masuk kualifikasi dan penyebab internal eksternal lainnya yang mendukung. Jadi itulah daftar 6 klaster bidang yang cukup bisa menunjang tenaga honorer untuk bisa diangkat sebagai aparatur sipil negara dan status pegawai negeri sipil atau PNS tanpa tes seleksi dan tanggapan Kemenpan RB.
Nah, itulah informasinya Bapak Ibu. Walaupun informasi ini sudah banyak beredar, tetapi diingatkan kembali oleh Menpan RB bahwa itulah klaster atau beberapa kriteria honorer yang diangkat jadi ASN tanpa seleksi tes. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.